Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudara sekalian, Merry Christmas. Haleluya, sungguh bersyukur bisa kembali hadir untuk melayani saudara sekalian di JKI Home Church. Terakhir kali kapan ya, Pastor, saya melayani? Setahun atau 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu, dan saya sungguh bersyukur bisa kembali hadir untuk melayani saudara sekalian. Dan saya dengar malam lalu kemarin saudara merayakan Natal, dan saya percaya sukacita Natal ada di setiap hati kita. Ya, kita sama-sama mengingat kembali bahwa Tuhan yang kita sembah rela meninggalkan surga yang mulia, jadi sama dengan manusia, bahkan menjadi bayi yang lemah dan sederhana, tetapi itulah bukti kasihnya kepada setiap kita, saudara. Amin. Dan itulah salah satu janji Tuhan yang digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Ya, salah satu dari sekian banyak ya janji-janji Tuhan yang telah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi. Amin, saudara. Nah, maka pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, judulnya adalah penggenapan janji. Bilang sama saya, penggenapan janji. Wah, tentunya kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji, dan kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan mengingkari. Ya, dan disitulah kita bisa pegang teguh janjinya. Berbeda dengan manusia yang seringkali janjinya itu janji palsu, ya. Bahasa zaman sekarang itu PHP, saudara ya, pengharapan palsu. Ya, tetapi kita akan belajar bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada janji-janji Tuhan. Amin. Nah, sebelum saya lebih dalam memberitakan firman Tuhan, izinkan saya kembali untuk memperkenalkan diri, karena 2 tahun biasanya itu kadang bisa lupa ya. Dan mungkin waktu saya pelayanan di 2 tahun yang lalu, saudara pada saat itu berhalangan. Jadi izinkan saya untuk kembali memperkenalkan diri. Nama saya Randy Chandra Dinata, Shalom. Boleh ditampilkan ini profil keluarga saya. Jadi saya menikah dengan istri saya tahun 2013 dengan Ibu Dita. Lalu kami dikaruniai 2 orang anak. Yang laki-laki namanya Dominic, usianya 11 tahun. Dan yang perempuan namanya Emily, usianya 6 tahun. Ya, puji Tuhan sudah dikaruniakan sepasang oleh Tuhan. Dan kami melayani di daerah Menteng, Jakarta Pusat, di GBI Ebenezer, pengembalaan dari Pendeta Amos Hosea, dan saya di sana dipercaya untuk melayani generasi muda, khususnya dewasa muda, saudara ya. Dan saya sungguh bersyukur, Pastor Irwan, terima kasih buat kesempatannya. Ini adalah sobat saya setelah sekian lama ya, dan kita dipersatukan di dalam Kristus, juga di dalam Inter Milan ya. Kita sama-sama adalah fans klub sepak bola Inter Milan, jadi kita sering ngobrol-ngobrol kalau di chat itu, nggak cuma ngomongin tentang firman Tuhan, tapi juga ngomongin sepak bola, saudara ya. Puji Tuhan. Dan hari ini, saudara, kita akan membahas tema tadi, bicara tentang penggenapan janji. Nah, tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah perjanjian. Our God is the God of covenant. Ya, ada sesuatu yang membedakan antara yang namanya agreement dengan covenant. Kalau agreement itu perjanjian yang biasanya terjadi antara sesama manusia. Tetapi kalau covenant itu sesuatu yang sifatnya lebih sakral. Ya, enggak cuma sekedar ada surat kontrak hitam di atas putih, tetapi lebih daripada itu ada komitmen yang mengikat di dalamnya. Ya, mungkin salah satu perjanjian antar manusia yang boleh dikatakan juga disebut sebagai covenant itu adalah pernikahan. Ya, sesuatu yang disaksikan di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Tetapi prinsip dari perjanjian itu kita bisa mulai dari siapa, saudara? Kita pelajari dari pribadi Allah sendiri. Saudara akan temukan mulai dari kisah penciptaan, ya, lalu kepada tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, kepada Adam dan Hawa, lalu kepada Nuh, kepada Abraham, dan lalu kepada nabi-nabi Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang berjanji. Nah, yang menarik di dalam perjanjian antara Allah dengan manusia, itu adalah perjanjian yang tidak seimbang sebenarnya. Benar nggak sih, saudara ya? Kalau kita mau bikin
perjanjian kontrak dengan sesama manusia itu biasanya levelnya itu minimal setara atau ada satu level, dua level di bawah misalkan ya. Antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain mau mengadakan merger gitu ya. Ya, saya nggak tahu kalau gereja bisa merger ya. Kalau perusahaan aja bisa, kenapa gereja enggak gitu ya. Itu perusahaan. Lalu bicara tentang ada bos dan karyawan membuat surat kontrak. Tentunya itu ada perbedaan level tapi tidak terlalu jauh bedanya. Tetapi yang menarik adalah ketika Allah, the God of covenant, Allah perjanjian itu, dia mengikatkan janji kepada manusia. Tentunya jelas ini bukanlah perjanjian yang seimbang, saudara. Karena levelnya adalah antara sang pencipta dengan ciptaan. Itu bahasanya itu enggak level lah ya gitu. Benar-benar jauh sebenarnya. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, dia adalah Allah yang menginisiasi, mau merendahkan diri dan mengikat perjanjian dengan manusia yang lemah dan terbatas. Bersyukur saudara, punya Tuhan. Ya, Tuhan kita itu adalah pribadi yang rela untuk mengikatkan janji dengan kita manusia. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, maka dia setia akan menggenapinya. Dan inilah yang membedakan janji manusia dengan janji Tuhan. Ya, janji manusia penuh dengan keterbatasan, ya baik yang disengaja maupun tidak. Kita bisa bilang janji besok mau datang, ternyata ada halangan ini dan itu, akhirnya batal untuk datang, harus di reschedule. Ya, manusia punya kelemahan di dalam janji, saudara. Tetapi satu hal yang saya juga mau ingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh jadi pribadi yang apatis karena pernah mungkin mengalami disakiti oleh karena orang yang ingkar janji. Akhirnya kita bilang, udahlah saya gak mau percaya lagi sama orang. Bukan artinya kita bersikap apatis dan membuang kepercayaan kita kepada setiap orang, saudara. Tetapi bagaimana kita belajar untuk mengukur ekspektasi kita. Kita memanage ekspektasi supaya kita tidak taruh pengharapan kita terlalu berlebihan kepada manusia. Tetapi di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa kasih itu percaya akan segala sesuatu. Ya, karena tidak sedikit akhirnya anak Tuhan bahkan yang mungkin pernah dihianati dalam relationship, ya kan, pernah diselingkuhin sama mantan terindahnya, udah selingkuhin mah nggak indah lagi ya. Ya, atau di dalam bisnis pernah mengalami ditipu dan akhirnya bangkrut dan lain sebagainya, akhirnya menganggap bahwa udahlah nggak perlu lagi saya menaruh percaya sama manusia. Ya, bukan artinya kita buang kepercayaan kita sepenuhnya, saudara. Tetapi mulailah belajar mengatur ekspektasi, ya. Tetapi taruhlah ekspektasi setinggi-tingginya kepada Tuhan. Karena dialah pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Dialah Allah yang setia memegang perjanjian. Sekalipun apa, saudara? Manusia yang seringkali gagal menepati janji. Waktu kita bertobat, waktu kita bikin salah sama Tuhan, kan langsung tuh keluar tuh janji-janji manis. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Janji deh Tuhan, swear Tuhan, pakai swear lagi ya. Saya gak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Ya elah, baru berapa lama lagi jatuh lagi. Ya, kita gak bisa bergantung kepada kesetiaan kita. Tadi Bapak worship leader dengan jelas mengatakan bahwa seringkali kita akhirnya kecewa dan merasa putus asa. Bahkan hampir-hampir menyerah kalau kita menggantungkan perjalanan hidup kita kepada kekuatan kita sendiri. Karena manusia lemah dan terbatas, saudara. Tetapi yang luar biasa di dalam Tuhan, bahwa ketika manusia gagal untuk menepati janji, Tuhanlah justru yang berkali-kali memulihkan perjanjian tersebut. Saudara perhatikan di dalam sepanjang kisah perjanjian lama, di situ saudara akan menemukan bangsa Israel yang tegar tengkuk. Bangsa Israel yang keras kepala itu. Berkali-kali mereka menyembah ilah-ilah lain.
dan meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang kembali memeluk mereka. Tuhanlah yang kembali memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Amin saudara. Bersyukurlah punya Tuhan yang adalah Allah perjanjian. Biar lebih yakin lagi saudara, di dalam Bilangan pasalnya yang ke-23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin saudara. Bilang kanan kirinya, bersyukur punya Tuhan. Dia tepat janji. Bilang lagi, dia tepat janji. Kamu juga harus tepat janji. Amin saudara. Ya. Nah, bicara tentang janji Allah itu adalah harapan bagi manusia. Ya, manusia itu tidak bisa tidak. Dia harus punya yang namanya harapan. Betapa menyedihkannya orang, mungkin dia punya uang, dia punya jabatan, dia mungkin kelihatannya punya segala sesuatu, tapi satu hari saja dia tidak punya harapan. Betapa menderitanya kehidupan dia. Maka dari itu bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang kita bisa pegang janji-janjinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena setiap janji Tuhan itulah harapan bagi kita. Untuk senantiasa melangkah. Sekalipun tadi ada hujan, ada badai, ada lembah yang harus kita lewati. Kita tetap melangkah. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Dan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 18 sampai 20 dikatakan demikian. Dua hal itu tidak dapat berubah. Saya bacakan ayat 18-nya di dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Dua hal itu tidak dapat berubah. Yang pertama, Allah tidak mungkin berdusta mengenai janji dan sumpahnya. Apalagi kalau saudara baca beberapa ayat sebelumnya dikatakan, aku bersumpah atas diriku sendiri, kata Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada dia dan dia bersumpah atas dirinya sendiri. Artinya sumpah dan janjinya itu tidak akan berdusta. Dan berikutnya, sebab itu kita yang sudah berlindung pada Allah diberi dorongan kuat untuk berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita. Ya, itu yang pertama, Allah tidak berdusta. Yang kedua apa? Bahwa kita yang berlindung kepadanya diberikan dorongan kuat, diberikan kekuatan untuk berpegang teguh pada pengharapan. Ya, saya nggak janjian sama Bapak siapa namanya Pak? Pak Iwan. Oh, Iwan ya. Nggak janjian kan namanya. Ya, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu memberikan kekuatan ya Pak ya. Dan itu sudah terbukti saudara. Percayalah saudara, kalau ada hari ini coba renungkan makanya kembali bahwa bukankah Tuhan yang sudah berkali-kali menolong saya. Dan Tuhan yang sama yang saya sembah juga pribadi yang akan menolong di kemudian hari. Disitulah kekuatan baru muncul. Disitulah pengharapan yang baru bisa kita terima. Amin saudara. Nah maka dari itu, kalau kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang berjanji, dan janji Allah itu adalah harapan bagi kita manusia, maka pertanyaannya adalah, apa saja sih janji Allah yang telah, sedang, dan akan digenapi bagi kita anak-anaknya. Nah saya percaya janji Tuhan itu paket lengkap saudara. Full package. Sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi. Dan terlalu banyak sebenarnya kalau kita mau baca firman Tuhan, terlalu banyak janjinya yang bisa kita pegang dan jadi pengharapan di dalam hidup kita. Tetapi secara garis besar saya akan bagi menjadi 3 saudara. Ya, janji-janji Tuhan yang telah digenapi, sedang dan akan digenapi. Yang pertama, bicara tentang janji akan penebusan dan keselamatan. Bilang sama saya, penebusan, keselamatan. Ini adalah janji yang telah digenapi oleh Tuhan. Ya, penebusan di dalam Kristus itu bukanlah sesuatu yang dikerjakan setengah-setengah.
Jadi ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Tapi belum juga. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh hidup benar, maka penebusan itu cuma setengah. Setengahnya lagi tanggung jawab masing-masing. Gitu? Tidak, saudara. Waktu dia katakan sudah selesai, artinya apa? Tidak ada satupun perbuatan baik yang perlu kita tambahkan untuk menggenapi karya penebusannya. Keselamatan yang kita peroleh itu adalah hadiah dari Allah. Efesus 2 ayat 8 katakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Janji penebusan dan keselamatan sudah dikerjakan oleh Kristus. Tetapi kita mau coba review ulang. Ya saudara, kadang kita seringkali lupa ya. Di dalam kisah penciptaan, bagaimana pada mulanya Tuhan itu menjanjikan hidup yang diberkati, hidup yang penuh dengan damai sejahtera bagi Adam dan juga Hawa di Taman Eden. Ya, kalau saudara baca di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat 27 sampai 28 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu apa saudara? Allah memberkati mereka. Perhatikan, ya, janji Allah adalah untuk memberkati setiap kita. Amin. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya, tapi jangan gunakan ayat ini untuk mendukung pembalakan hutan secara sembarangan, saudara ya. Jangan pakai ayat ini ya. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, tentunya ini adalah grand design-nya Tuhan bagi manusia, saudara. Bahwa janjinya adalah untuk memberkati kita, bukan untuk mengutuk kita. Dia ada untuk mengasihi kita, bukan untuk menghancurkan kita. Amin, saudara? Tetapi yang jadi masalah apa, saudara? Ternyata manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan akibat kejatuhan manusia di dalam dosa, harusnya Allah bisa bilang gini kepada malaikat, malaikat tolong ditangkap itu yang lagi main petak umpet sama saya. Ya kan? Adam dan Hawa waktu jatuh ke dalam dosa mereka bersembunyi. Ya kali main petak umpet sama Tuhan, kan Tuhan maha tahu ya. Tapi yang menarik waktu mereka bersembunyi, ya mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan dedaunan itu. Tetapi Tuhan mulai mencari mereka. Adam, di manakah engkau? Manusia yang merusak janji itu, tetapi Tuhan yang mencari dan memulihkan mereka. Di dalam kejatuhan manusia, Allah menjanjikan sebuah karya penebusan dan keselamatan, di mana keturunan perempuan yaitu Kristus akan mengalahkan dan meremukkan sang keturunan ular yaitu iblis. Ya, perhatikan saudara, di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-15. Ini dikatakan sebagai proto-evangelion atau Injil mula-mula. Kita berpikir Injil ada di Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi sejatinya Injil itu dimulai di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ketika manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang harusnya binasa, tetapi Tuhan menjanjikan sebuah karya penebusan. Dikatakan demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau ini adalah ular dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan ini adalah janji yang digenapi jauh ribuan tahun kemudian. Ketika sang anak domba Allah, keturunan perempuan itu, dia naik ke kayu salib. Dan lewat pengorbanannya, lewat darahnya yang tercurah, iblis dikalahkan. Amin. Kepala ular itu diremukkan, dihancurkan. Tetapi di saat yang sama, Yesus harus mati di kayu salib. Tumitnya juga diremukkan oleh keturunan ular itu. Tetapi syukur kepada Allah, 3 hari kemudian ia bangkit dari antara orang mati. Haleluya saudara. Nah, disinilah kita bisa berpegang bahwa Tuhan kita sudah menjanjikan
menggenapi janjinya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan karena ini bicara tentang Natal, saudara, maka izinkan saya untuk membagikan beberapa nubuatan di dalam perjanjian lama yang digenapi oleh Yesus Kristus lewat kelahirannya. Ya, karena saya percaya apa yang Yesus katakan ya ketika dia berjalan bersama dengan murid menuju Emmaus, saudara tahu ya kisahnya ketika murid-murid lagi susah hati, mereka lagi berduka cita karena Yesus baru saja mati. Yesus itu datang menampakkan diri kepada mereka. Dan dikatakan apa? Yesus menjelaskan segala sesuatu yang ada di dalam kitab suci mengenai dia. Yaitu nubuatan di dalam perjanjian lama mengenai siapa Mesias. Dan ada beberapa yang cukup spesifik, saudara, dan izinkan saya untuk membacakannya buat saudara. Bahwa ternyata Kristus yang lahir dari seorang perawan, yaitu perawan Maria, sudah dinubuatkan sejak zaman Nabi Yesaya. Itu sekitar 600 tahun sebelum kedatangan Mesias. Dikatakan demikian, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nih ya, kata perempuan muda itu sebenarnya berasal dari bahasa aslinya itu Alma. Alma itu artinya perempuan yang masih perawan, saudara, virgin, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Dan sudah jelas ini merujuk kepada Yesus Kristus. Ya, dan berikutnya bahwa Kristus yang lahir di Bethlehem, bahkan tempat kelahirannya itu pun sudah dinubuatkan. Di dalam Mika pasalnya yang kelima ayat yang pertama dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Wow, Tuhan itu begitu detail, saudara, kalau mau menggenapi janjinya. Dan berikutnya, saudara, di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima bicara tentang berbagai gelar dan otoritas dari Kristus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow, kita bisa bersungguh-sungguh berpegang teguh percaya kepada Kristus. Karena Kristus adalah pribadi yang telah dinubuatkan. Dan kita terima itu dengan iman, saudara. Dan implikasinya apa dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan adalah pribadi yang sebegitu detailnya mengatur segala sesuatu. Bahkan tempat kelahirannya, lahirnya dari siapa, gelar-gelarnya, otoritasnya apa saja sudah dijelaskan. Bukankah hidup kita juga dipegang oleh Tuhan yang sama? Bukankah tangan yang kuat itu adalah tangan yang berdaulat memegang hidup kita? Amin, saudara. Bilang kanan kirinya, gak usah khawatir lagi ya. Karena Tuhan pegang kendali. Amin. Itu yang pertama, saudara, bahwa janji penebusan dan keselamatan sudah digenapi. Dan yang berikutnya, apalagi, saudara? Ada yang namanya janji pemeliharaan dan penyertaan. Bukan hanya penebusan dan keselamatan kekal yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Tetapi juga apa? Bicara tentang pemeliharaan dan penyertaan dalam hidup sehari-hari. Tuhan bukan pribadi yang lepas tangan. Oke, saya sudah tebus kamu ya dengan darah saya. Hidup di dunia monggo ya. Silakan berjuang sendirian. Saya tunggu di atas. Enggak gitu. Dia adalah pribadi yang memelihara dan menyertai hidup kita. Maka dari itu di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Ingat, terbatas gunanya bukan artinya tidak ada gunanya. Ya, tadi saya sempat ngobrol sama Pastor Irwan. Usia-usia kita udah mulai ngomongin soal kesehatan, ya, jaga pola makan, olahraga. Badani ini, jasmani ini perlu dipelihara, saudara. Ya, karena bukan artinya tidak ada gunanya, tapi apa? Terbatas. Terbatas itu artinya
ya masih berguna juga. Gimana mau melayani dengan maksimal kalau kitanya sakit-sakitan? Benar ya saudara? Nah saya sekalian curhat sedikit saudara ya. Awal September itu berat badan saya turun secara signifikan. 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Padahal saya dietnya itu diet bercanda saudara ya. Enggak beneran, tapi kok turunnya kenapa serius gitu ya. Akhirnya saya medical check up dan hasilnya saya itu didiagnosa diabetes saudara. Gula darah saya itu HbA1c-nya itu 13. Padahal kalau yang normal itu 6 ke bawah itu harusnya ya. 6 aja itu udah prediabetes tuh. Oh, saya jadi tahu begini-begini nih saudara ya. Dan akhirnya apa yang saya lakukan? Ya saya harus ubah pola makan saya. Saya harus ubah gaya olahraga saya. Dan terus hari lepas hari saya mulai belajar untuk mengatur gaya hidup saya. Dan puji Tuhan gula darah puasa udah semakin membaik. Dan nanti akan cek lagi per 3 bulan tuh. Pastor biasanya cek lagi tuh HbA1c. Doakan ya saudara semoga hasilnya baik ya. Karena saya mau umur panjang saudara ya. Supaya bisa melayani lebih lagi buat kemuliaan Tuhan. Nah dari itu kita belajar saudara, mari jaga tubuh kita ya. Bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi apa? Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini, saat kita hidup sekarang, tetapi juga apa? Untuk hidup yang akan datang. Nah, dua-dua ini dipelihara oleh Tuhan. Makanya kita harus rajin beribadah. Karena di dalam ibadah kita diingatkan akan janji-janji Tuhan. Nah bicara tentang pemeliharaan di dalam kehidupan, kita teringat ayat Matius 6 ayat 33. Dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin? Wah biasanya orang suka, karena di bagian B-nya itu mengandung janji semua akan ditambahkan. Waduh itu udah pikiran-pikirannya kan mobil baru, rumah baru ya kan, gadget baru dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa saudara bahwa ada perintah di balik janji. Perintahnya adalah untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saudara perhatikan pola ini berlaku di dalam Alkitab bahwa di balik janji itu ada perintah. Nah sekarang yang jadi bagian kita adalah apa saudara? Melakukan perintahnya. Gak perlu ngingetin Tuhan, Tuhan bukankah engkau sudah berjanji? Kata Tuhan, ya elah gak mungkin gue ingkar janji. Yang sering kali lupa siapa? Ya kita kan. Bagian kita adalah mengingat perintahnya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Maka bagian Tuhan adalah menggenapinya. Amin saudara. Sama seperti kalau saudara itu ikut asuransi, ya kan? Bagian kita apa? Bayar preminya. Nanti benefitnya itu bagiannya asuransi. Ya kalau kita nggak bayar terus nagih-nagih ya kan kata asuransi, ya lu udah nggak bayar soalnya gitu. Begitupun dengan kita, saudara. Mari lakukan perintah Tuhan, biar Tuhan yang genapi janjinya. Nah, bicara tentang penyertaan pun sama saudara. Dia Allah yang Immanuel. Dia menjanjikan penyertaan melalui kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oh, hari ini kita agak-agak semi Bible study ya. Ayatnya banyak ya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 dan 17 dikatakan, Aku, kata Yesus, akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan penyertaannya itu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya saudara. Mari bersyukur. Kapan terakhir kali kita bersyukur? Mengingat bahwa ada pribadi Allah yang tinggal di dalam kita dan dia menyertai kita selama-lamanya. Perhatikan saudara di dalam perjanjian baru dengan jelas katakan Yesus katakan roh itu tinggal di dalam kamu selama-lamanya.
Karena kalau di dalam perjanjian lama, Roh Allah itu tinggal di dalam diri manusia sementara. Ada momennya di mana Saul dipenuhi Roh Allah, tetapi ketika dia mulai jauh dari Tuhan, dia tidak hidup takut akan Tuhan, roh itu bisa undur daripadanya. Bahkan Daud pun berdoa, memohon kepada Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Tetapi di dalam perjanjian baru, sebuah hak istimewa bagi kita, saudara. Barang siapa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh itu dicurahkan dalam hati kita. Dan dia bukan pribadi yang check in saat kita taat, lalu check out saat kita gagal taat. Halo? Itu di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru, sekalipun kita gagal, dia tetap di sini. Dia tetap setia, sekalipun dalam keadaan berduka, saudara. Dan roh itu katakan, come on, ayo bangkit kembali. Kamu bisa, bersamaku kamu kuat. Amin saudara, itulah janji Tuhan, bahwa dia akan memelihara dan menyertai kita. Itu adalah janji yang sedang digenapi hari-hari ini dalam hidup kita. Pemeliharaan dan penyertaan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, janji yang akan digenapi. Yaitu bicara tentang janji akan kedatangannya kembali. Berapa banyak dari kita yang masih menanti-nantikan kedatangan Kristus kedua kali? Atau kita mulai merasa jenuh, kita merasa bosan, seperti 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh kan, karena menunggu mempelai tidak datang-datang, akhirnya mereka ketiduran dan tidak fokus di dalam menunggu. Ya, saya nggak tahu saudara, masihkah kita punya kerinduan itu? Atau jangan-jangan anak muda bilang, aduh jangan datang dulu Tuhan, saya belum siap, saya belum kawin katanya gitu ya. Tapi saya mau ajak setiap kita untuk kembali mengingat bahwa dia adalah pribadi yang berjanji bahwa suatu hari nanti dia akan datang kembali. Amin saudara, untuk menjemput setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa janji kelahirannya sudah digenapi? Sudah 2000 tahun yang lalu. Kematiannya? Sudah. Kebangkitannya? Sudah. Kenaikannya ke surga? Sudah. Yang belum apa? Kedatangannya kembali. Iya kan? Semua itu sudah terjadi, saudara. Dan kalau itu semua sudah digenapi, masa iya yang satu ini bohong? Masa iya yang terakhir ini dusta? Tentunya tidak. Makanya di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Karena gak datang-datang, dia bilang, lupa kali Tuhan. Kayaknya Tuhan perlu diingetin deh. Bukan sebuah kelalaian saudara, tetapi apa? Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Anggaplah sebagai kesabaran Tuhan untuk menantikan kita sungguh-sungguh berbalik kepada Dia. Dan kalau saudara perhatikan, dikatakan apa? Ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Maukah kita untuk turun menuai jiwa-jiwa? Ya, perhatikan sekeliling saudara. Saya beberapa waktu terakhir melihat banyak fenomena yang luar biasa. Beberapa anak muda yang berasal dari keyakinan yang berbeda. Itu mencari. Mereka sendiri yang tertarik loh kenal Tuhan. Karena dia bilang apa? Saya dapat mimpi. Bayangin saudara. Tuhan datang lewat mimpi kepada dia. Dan bagian kita cuma apa? Cuma jelasin, oh Yesus itu Tuhan. Kita doain, kita bimbing dia untuk dibaptis, dimuridkan. Tetapi kalau kitanya sibuk sendiri, kitanya malah tertidur, kita terlelap, kitanya sibuk dengan kenikmatan dunia, ya siapa yang akan menuai? Kita sudah dapat kemudahan dari Tuhan, Tuhan yang Injili langsung lewat mimpi penglihatan. Lah kitanya mau gak ambil bagian untuk menuai jiwa-jiwa tersebut? Ya, karena ia sabar terhadap kita. Amin saudara. Supaya tidak ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, di dalam perjalanan hidup saya tahu ada kesulitan, ada penderitaan, tetapi tetaplah setia dan berharap kepadanya. Sekalipun kita mengalami penderitaan,
Karena di balik setiap penderitaan di situ ada kemuliaan. Di balik salib di situ ada mahkota. Dan biarlah kita tetap berpegang kepada janjinya. Maka dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, tetaplah berpegang teguh. Tetaplah bersabar. Tetaplah menantikan pengharapan itu yang daripada Tuhan. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan yang hebat, saya tahu. Tapi tanpa bermaksud merendahkan pergumulan saudara. Kita coba lihat di belahan dunia yang lain. Sebut saja di Nigeria. Di mana anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen setiap harinya mempertaruhkan nyawa demi iman yang mereka percaya. Sangkali Tuhanmu atau engkau mati. Itu taruhannya saudara. Dan betapa mereka berpegang teguh kepada iman. Sehingga sekalipun nyawa mereka terancam, mereka tetap berpegang pada iman. Karena mereka tahu penderitaan ringan yang kualami hari ini akan mengerjakan kemuliaan yang besar di kemudian hari. Amin saudara. Apapun masalah pergumulan tantangan di hidupmu, percayalah. Tetaplah setia. Tetaplah mengasihi Tuhan. Tetaplah berpegang kepada perintahnya. Karena apa yang engkau tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Suatu hari engkau akan menuai berkas-berkasnya sambil bersorak-sorai. Amin saudara. Slide terakhir, beneran terakhir ini saudara ya. Saya undang kakak boleh maju ke depan, iringi kita. Kita baca bersama yuk. Syukurilah janji yang sudah tergenapi. Hidupilah janji yang sedang digenapi. Dan berpeganglah teguh pada janji yang akan digenapi. 3 hal ini saudara akan membuat kita tetap kuat berjalan. Ingat kembali, syukuri, nikmati setiap janji Tuhan yang sudah digenapi dalam hidup kita. Kadang kita terlalu fokus menantikan mana nih. Tuhan, bukankah engkau menjanjikan pemulihan kehidupan sehari-hariku? Ingat dulu betapa Tuhan sudah menolong dan memelihara hidup kita. Hidupi janjinya yang saat ini sedang digenapi. Kalau kita terlalu banyak memandang masa lalu atau kita mengejar masa depan, kita lupa kita hidup hari ini. Yang kita punya itu hari ini saudara. Jangan merasa aduh saya belum bisa bersyukur Pak, saya belum bisa berbahagia kalau saya belum dapetin apa yang saya mau. Bukankah hari ini nafas kehidupanmu itu adalah sesuatu yang layak untuk disyukuri? Jalani hidupmu hari ini. Ingat di samping kanan kirimu ada istri, ada anak. Ada berkat-berkat Tuhan yang kelihatannya sederhana, tapi itulah yang harus kita syukuri saudara. Hidupi hari ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Dan tetaplah berpegang teguh bahwa suatu hari nanti yang terbaik Tuhan telah sediakan. Janjinya itu pasti digenapi.